Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aspek-aspek hasil belajar terkait dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Langsung saja, ranah kognitif atau cognitive domain merupakan ranah yang mencakup kegiatan otak, artinya segala upaya yang menyangkut aktivitas otak termasuk ke dalam ranah kognitif. Adapun tingkatan ranah kognitif menurut Winkel dan Mukhtar, yang pertama ada pengetahuan atau knowledge. Ini merupakan kemampuan seseorang untuk mengingat atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, ataupun gejala, rumus-rumus, dan sebagainya yang mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan yang meliputi fakta, kaidah, prinsip, serta metode yang diketahui. Yang kedua ada pemahaman atau comprehension. Ini merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dari bahan yang dipelajari yang dinyatakan dengan menguraikan makna, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Yang ketiga ada penerapan atau application. Ini merupakan kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan sebagainya dalam situasi yang buruk dan konkret. Ini mencakup kemampuan untuk menerapkan suatu kaidah atau metode yang digunakan pada suatu kasus atau problem yang konkret dan baru, yang dinyatakan dalam aplikasi suatu rumus pada persoalan yang dihadapi atau aplikasi suatu metode kerja pada pemecahan problem yang baru. Yang keempat ada analisis atau analisis. Ini merupakan kemampuan seseorang untuk menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang kecil dan mampu memahami hubungan di antaranya. Memahami bagian di antaranya mencakup kemampuan untuk merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan atau organisasinya dapat dipahami dengan baik, yang dinyatakan dengan penganalisaan bagian-bagian pokok atau komponen-komponen dasar dengan hubungan bagian-bagian itu. Yang kelima ada sintesis atau sintesis, yaitu kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari kemampuan analisis. Mencakup kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan atau pola yang baru, yang dinyatakan dengan membuat suatu rencana yang menuntut adanya kriteria untuk menemukan pola dan struktur organisasi yang dimaksud. Yang keenam atau yang terakhir ada evaluasi atau evaluation. Ini merupakan jenjang berpikir yang paling tinggi dalam ranah kognitif, yang merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai atau ide. Mencakup kemampuan untuk membentuk suatu pendapat mengenai sesuatu atau beberapa hal dan mempertanggungjawabkan pendapat itu berdasarkan kriteria tertentu, yang dinyatakan dengan kemampuan memberikan penilaian terhadap suatu hal. Selanjutnya ada ranah afektif atau affective domain, merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap seseorang dapat dinamakan perubahannya apabila ia telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri belajar afektif akan tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam, akan meningkatkan kedisiplinannya dalam mengikuti pelajaran agamanya di sekolah. Dalam ranah afektif ini terdapat beberapa aspek-aspek. Yang pertama ada penerimaan atau receiving, mencakup kepekaan akan adanya suatu rangsangan dan kesediaan untuk memperhatikan rangsangan tersebut, yang dinyatakan dengan memperlihatkan sesuatu walaupun perhatian itu masih bersifat pasif. Yang kedua ada partisipasi atau responding, mencakup kerelaan untuk memperhatikan secara aktif dan turut berpartisipasi dalam suatu kegiatan, yang dinyatakan dengan memberikan suatu reaksi terhadap rangsangan yang disajikan. Yang ketiga ada penilaian atau penentuan sikap atau valuing, mencakup kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu dan memposisikan diri sesuai dengan penilaian itu. Yang keempat ada organisasi atau organization. Ini mencakup kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan, yang dinyatakan dalam pengembangan suatu perangkat nilai. Jenjang ini berhubungan dengan menyatukan nilai tersebut serta mulai membentuk satu sistem nilai yang konsisten secara internal. Yang kelima, ada pembentukan pola hidup atau
characterization by a value or value complex. Ini mencakup kemampuan untuk menghayati nilai-nilai kehidupan sedemikian rupa sehingga dapat menginternalisasikannya dalam diri dan menjadikannya sebagai pedoman yang nyata dan jelas dalam kehidupan. Selanjutnya, kita masuk ke ranah psikomotorik atau psikomotorik domain. Ini merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotorik ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar afektif atau kecenderungan untuk berperilaku. Dalam ranah psikomotorik ini juga terdapat beberapa aspek. Yang pertama, ada persepsi atau perception. Ini mencakup kemampuan untuk mengadakan diskriminasi yang tepat antara dua perangsang atau lebih berdasarkan pembedaan antara ciri-ciri fisik yang khas pada masing-masing rangsangan yang dinyatakan dengan adanya suatu reaksi yang menunjukkan kesadaran akan hadirnya rangsangan atau stimulation dan perbedaan antara rangsangan-rangsangan yang ada. Yang kedua ada kesiapan atau set. Ini mencakup kemampuan untuk menempatkan diri dalam keadaan akan memulai suatu gerakan atau rangkaian gerakan yang dinyatakan dalam bentuk kesiapan jasmani dan mental. Yang ketiga ada gerakan terbimbing atau guided response, mencakup kemampuan untuk melakukan suatu rangkaian gerak-gerik yang dinyatakan dengan menggerakkan anggota tubuh menurut contoh yang telah diberikan. Kemudian yang keempat ada gerakan yang terbiasa atau mechanical response, mencakup kemampuan untuk melaksanakan suatu rangkaian gerak-gerik dengan lancar tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan karena ia sudah mendapat latihan yang cukup yang dinyatakan dengan menggerakkan anggota-anggota tubuh. Yang kelima ada gerakan yang kompleks atau complex response. Ini mencakup kemampuan untuk melaksanakan suatu keterampilan yang terdiri atas berbagai komponen dengan lancar, tepat, dan efisien yang dinyatakan dalam beberapa sub keterampilan menjadi suatu keseluruhan gerakan yang teratur. Yang keenam ada penyesuaian pola gerakan atau adjustment. Ini mencakup kemampuan untuk mengadakan perubahan dan penyesuaian pola gerak-gerik dengan kondisi seperempat atau dengan menunjukkan suatu taraf keterampilan yang telah mencapai kemahiran. Dan yang terakhir ada kreativitas atau creativity, mencakup kemampuan untuk melahirkan pola-pola gerak-gerik yang baru yang dilakukan atas prakarsa atau inisiatif sendiri. Itulah tadi pembahasan kita terkait dengan aspek-aspek hasil belajar yang membahas mengenai ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.